Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin, muslimat, bil khusus jamaah Masjid Ma'ruf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hinggalah pada akhir-akhir bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kesehatan dan memberikan semangat kepada kita terus untuk melaksanakan ibadah puasa dan menghidupkan malam-malam Ramadan, khususnya pada 10 malam yang terakhir. Sebagaimana maklum bagi kita, keistimewaan 10 hari yang terakhir bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh malam-malam yang lain. Di antara keistimewaannya adalah di mana pada 10 malam terakhir Ramadan itu salah satu malamnya yaitu turunnya malam Lailatul Qadar. Dan juga turunnya malaikat yang membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dijamin surganya, sudah diampunkan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Walaupun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 Ramadan yang terakhir, 10 malam Ramadan yang terakhir, Rasulullah akan semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah melebihi kesungguhan Rasul pada 20 malam yang terakhir. Maka oleh yang demikian, suka saya akan kongsikan pada pertemuan kali ini dalam kuliah yang berhubungan dengan puasa dan juga dengan keistimewaan bulan Ramadan ini, yaitu apa perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam 10 malam yang terakhir. Semoga bagi kita yang sudah dapat menghidupkan malam mulai awal Ramadan, alhamdulillah. Namun bagi kita yang mungkin kurang mengambil berat, kita masih ada lagi saki-baki daripada malam-malam akhir Ramadan. Semoga dengan perkongsian malam hari ini akan menambahkan lagi semangat kita untuk menghidupkan 10 malam terakhir ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam ini, walaupun ianya telah dilakukan bermula daripada awal Ramadan lagi, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam menghidupkan malam 10 malam yang terakhir ini. Baik. Di antaranya adalah keterangan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Haddatsana Ali bin Abdillah haddatsana Sufyan an Abi Ya'fur an Abi Duha an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru sadda mi'zarahu wa ahya ahlahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Yang bermaksud telah menceritakan kepada kami, yakni Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami, yakni Sufyan dari Abu Ya'fur, dari Abu Duha, dari Masruq, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau akan mengencangkan sarung beliau, menghidupkan malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarga beliau. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, menerusi hadis ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih serius, dan lebih meningkatkan ibadahnya bila memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini
Walaupun kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah begitu serius dalam melaksanakan ibadah di 20 malam yang awal dari Ramadan. Namun dalam 10 malam yang terakhir lagi serius. Nah ini, keseriusan dan peningkatan ibadah di sini tidaklah terbatas pada satu jenis ibadah sahaja. Ini, namun meliputi semua jenis ibadah. Sama ada sholat, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, iktikaf, dan lain-lain sebagainya. Baik, jadi di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah meningkatkan qiyamul lail, ya, meningkatkan qiyamul lail. Ini, sehingga Rasulullah SAW menggesa dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri untuk mengerjakan salat, untuk menghidupkan malam pada Lailatul Qadar, ya, karena keimanan dan hal mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni untuknya segala dosa yang telah berlalu. Baik. Maka hadis di atas difahami oleh salafus saleh, termasuk sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, sebagai anjuran yang kuat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan qiyam, yakni diantaranya adalah dengan sholat taraweh, sholat tahajud, dan juga yang lain-lain. Ini. Baik. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada melaksanakan sholat yang beraneka ragam tadi, mungkin sholat isya berjamaah, sholat taraweh berjamaah, kemudian sholat tahajud, mungkin laksanakan sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, nah ini. Selain daripada itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, ya, yaitu memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Baik. Dalam satu hadis, ya, yang bermaksud telah menceritakan kepada kami, yakni Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, yaitu Ibrahim bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami, yaitu Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Uqbah, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling lembut, yakni paling dermawan, ya, dalam segala kebaikan. Dan kelembutan beliau yang paling baik adalah saat bulan Ramadan, ketika Jibril alaihi salam datang menemui beliau. Dan Jibril alaihi salam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Jibril alaihissalam datang menemui beliau, maka beliau adalah orang yang paling lembut, orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan, melebihi kelembutan angin yang berhembus. Yakni Rasulullah SAW semakin rajin untuk beribadah, semakin dermawan, ya, semakin bersungguh-sungguh dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran, dengan tadarus Al-Quran tadi. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah meningkatkan i'tikaf. Meningkatkan i'tikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid dengan melaksanakan ibadah di dalam masjid. Walaupun kita tahu bahwa sekarang kita tak boleh pergi ke masjid, ya, kita tak boleh pergi ke masjid, namun kita dapat melaksanakan nilai-nilai ibadah-ibadah yang kita laksanakan sewaktu beriktikaf, kita laksanakan di rumah. Ya, kita laksanakan di rumah dengan menghidupkan malam-malam akhir Ramadan ini. Semoga dengan kesungguhan itu, walaupun kita tak pergi masjid, ya, walaupun kita tak dapat iktikaf di masjid, namun mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti orang yang iktikaf di masjid. Ya, kita tak dapat iktikaf di masjid bukan karena kita tak mau iktikaf, karena kita tak boleh pergi masjid untuk melaksanakan iktikaf. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala ini
belas kasihan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan walaupun kita tak pergi masjid untuk laksanakan iktikaf, namun karena kesungguhan kita untuk melaksanakan qiyam itu, mudah-mudahan kita pun mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang beriktikaf. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegairahan kita untuk menghidupkan akhir Ramadan dengan berbagai ibadah, maka ada satu ibadah yang sangat-sangat perlu kita ambil berat dan jangan sampai tertinggal, jangan sampai lupa, yaitu ibadah membayar zakat. Dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Dalam satu hadis, haddatsana Yahya bin Yahya akhbarana Abu Khaytham an Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Yang bermaksud telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami yaitu Abu Khaythamah dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Kata beliau, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar membayar zakat fitrah sebelum manusia berangkat menunaikan sholat id. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa syarat ya wajib untuk dikeluarkannya zakat fitrah ini. Di antaranya yang wajib dikeluarkan zakat fitrah adalah syaratnya mesti dia ini seorang muslim, ya, dia ini seorang muslim. Yang nomor dua adalah orang tersebut seorang yang merdeka. Kemudian orang itu hidup sebahagian di akhir Ramadan dan hidup di sebagian awal Syawal, ya. Ini hidup di sebagian akhir Ramadan dan di awal Syawal. Yakni berada pada sebagian waktu di bulan Ramadan, kemudian dia juga hidup sampai di awal Syawal. Dengan demikian, ya, ikut syarat wajib ini bagi mereka yang hidup sampai akhir Ramadan saja. Katakan hari terakhir Ramadan, tengah hari dia meninggal dunia, maka seperti ini kita tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Ataupun kalau cucu kita lahir, anak kita lahir pada malam raya, lepas takbir, lepas isya misalkan lahir, maka dia pun juga tidak tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bila waktunya kita mengeluarkan zakat fitrah itu, ya? Waktu yang wajib yaitu apabila seseorang berada pada sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian di awal bulan Syawal. Nah ini, yakni pada malam raya lah wajibnya itu sebenarnya malam raya. Itu yang wajib. Tapi ada yang waktu fadilah, waktu yang utama, yaitu dikeluarkan pada hari raya setelah fajar dan sebelum sholat id. Ini yang utama. Tapi susah nanti kita ya nak membayar zakat, susah kalau waktu mencari kita fokuskan pada waktu yang utama seperti ini, susah. Ini. Namun ada waktu jawaz, waktu yang sudah diperbolehkan kita mengeluarkan zakat fitrah, yaitu bermula daripada pertama dalam bulan Ramadan. Bermula daripada hari pertama bulan Ramadan sampailah sampai imam naik ke mimbar, yakni sebelum imam melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini. Walaupun demikian teman-teman, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi sebahagian jamaah yang biasa membayar zakat harta ataupun zakat fitrah ke masjid, mungkin tahun ini agak mengalami kegenjotan. Walaupun demikian kita perlu latihan. Perlu latihan kita sekarang kena membayar zakat harta ataupun zakat fitrah menerusi online. Sebab kita tak
diperbolehkan untuk bertemu di masjid untuk membayar di masjid. Maka kita melaksanakan zakat fitrah menerusi online. Zakat fitrah tahun ini ada dua pilihan, yaitu sama ada kita membayar yang $5.50 ataupun $7.10. Ya. Kita terpulang, kita memilih yang mana satu. Nah, ini. Jadi membayar zakat adalah salah satu daripada rukun Islam. Maka jangan sampai karena kesibukan kita dengan melaksanakan amal ibadah yang lain, jangan sampai salah satu rukun, justru yang rukun Islam, selain berpuasa, adalah zakat, jangan sampai terlupakan. Baik, maka dengan demikian eloklah mulai sekarang bagi saudara-saudara, bagi kaum muslimin muslimat yang belum menunaikan zakat fitrah, eloklah kita membayar zakat. Jangan sampai kita lupa dari mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Baik, di antara hikmah ya dalam satu hadis diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sauma Ramadan mu'allakun bainas sama' wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitr. Ya. Ini yang bermaksud sesungguhnya puasa Ramadan itu berada di antara langit dan bumi, tidak diterima kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Ini. Maka zakat fitrah adalah sebagai persyaratan untuk diterimanya puasa kita. Jadi kalau kita belum membayar, nanti puasa kita ini masih bergantungan ya di antara langit dan bumi, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab I'anatut Talibin. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung bagi orang-orang yang telah membersihkan diri. Di antara cara membersihkan diri adalah dengan dengan kita mengeluarkan zakat. Nah, dengan mengeluarkan zakat fitrah, ini di antara cara kita membersihkan diri kita ya dari dosa-dosa. Nah, ini mungkin memang ada cara yang lain dengan bertaubat, dengan beramal. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, contoh hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejahatan. Namun salah satu perkara yang tak boleh dilupakan adalah yaitu dengan menunaikan zakat fitrah. Ya, maka kalau kita lihat tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sembahyang, ya, memerintahkan sholat, Allah Subhanahu wa taala juga ikutkan perintah tunaikan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Sholat adalah hablum minallah, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, manakala zakat adalah hubungan antara kita dengan sesama manusia. Maka dengan demikian kita tak akan sempurna hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa memperhatikan hubungan kita dengan sesama manusia. Oleh yang demikian, sama-sama kita mengambil berat ya tentang zakat fitrah ini supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara lagi, ya. Baik, jadi di antara perkara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain daripada perkara apa yang telah kita sebutkan tadi, dalam menghidupkan 10 malam, 10
10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menunaikan umroh, ya, menunaikan umroh. Ini keutamaan umroh di bulan suci Ramadan dijelaskan dalam hadis. Di antaranya adalah fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Ya. Jika datang bulan Ramadan, maka lakukanlah olehmu umroh, sebab umroh pada bulan tersebut pahalanya menyamai dengan pahala haji. Ini di antara hadis yang menerangkan tentang keutamaan umroh pada bulan akhir bulan Ramadan. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para salafun saleh, ya, juga berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini para sahabat dan orang-orang soleh berlomba-lomba untuk beriktikaf dan meraih kesempurnaan pahala Ramadan. Mereka begitu semangat menyambut dan memuliakan tamu agung yang paling istimewa, yaitu datangnya Lailatul Qadar. Baik, di antaranya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau tadi kita berkongsi bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka sekarang saya akan berkongsi apa yang dilakukan oleh para sahabat dan juga salafun saleh dalam menghidupkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Di antaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Beliau memiliki cara sendiri untuk meraih kemuliaan malam yang lebih baik dari 1000 malam, yaitu beliau setelah sholat akan pulang ke rumahnya dan akan mengerjakan sholat sepanjang malam hingga terdengar adzan subuh. Jadi satu malam suntuk, Sayyidina Umar akan melaksanakan sembahyang, akan melaksanakan sholat. Manakala Sayyidina Umar ibni Affan radhiyallahu an menyambut tamu agung itu dengan ibadah sepanjang malam, ya. Setelah berpuasa pada siang harinya, Sayyidina Utsman menghabiskan malam dengan sholat. Ia tidur sebentar, yaitu pada sebagian awal malam. Kemudian di setiap rakaatnya dikatakan Sayyidina Utsman menghatamkan seluruh bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam berapa kali khataman bacaan Al-Quran. Yang jelas Sayyidina Utsman dalam sembahyangnya beliau menghatamkan Al-Quran. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lain, ya, tidak ketinggalan. Mereka memburu mencari Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam harinya melalui ibadah, ya, melalui ibadah. Baik. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Saddad radhiyallahu an, yaitu seorang sahabat, bahwa dikisahkan biasa beliau berbaring tanpa tidur sepanjang malam sambil miring ke kanan dan ke kiri sampai waktu fajar, ya. Dia tak tidur tapi hanya baring-baring sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, kemudian beliau berkata, "Ya Allah, ketakutan terhadap neraka jahanam telah mengusir ngantukku." Jadi karena takutnya terhadap neraka jahanam sehingga beliau sampai tidak mengantuk, langsung mengusir ngantuknya karena takutnya terhadap neraka jahanam. Kemudian Aswad bin Yazid pula, ya, dalam menghidupkan 10 malam terakhir ini, beliau beribadah sepanjang malam bulan Ramadan sehingga subuh, ya. Setelah sebelumnya tidur sebentar antara maghrib dengan isya, semuanya itu dilakukan demi menyambut tamu agung, yaitu Lailatul Qadar. Baik, kemudian di antaranya lagi adalah Sayyidina Qatadah, ya, biasa menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, sebelum 10 malam itu, setiap malam beliau akan menghatamkan Al-Quran. Namun pada 10 malam terakhir Ramadan, beliau menghatamkan seluruh Al-Quran setiap malam. Subhanallah. Dan setiap malam beliau akan menghatamkan Al-Quranul Karim.
Agak-agak kita ni tuan-tuan, kita berapa kalilah khatam. Kalau kita dapat khatam 1 kali, alhamdulillah. Ya. Sahabat dengan bersungguh-sungguh seperti itu. Bahkan ada yang 1 malam, 1 kali khataman. Baik. Kemudian, di antaranya lagi adalah yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham. Ya. Ibrahim bin Adham tidak tidur sama sekali pada bulan Ramadan. Ya. Baik pada siang maupun pada malam. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran 40 hari selama 40 kali selama bulan Ramadan dalam sholat. Ini subhanallah, ya. Bagaimana boleh golongan yang seperti ini dapat melaksanakan kesungguhan dalam menghidupkan malam Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai cara, di antaranya kebanyakan beliau-beliau ini dengan menghatamkan Al-Quran. Maka bagi kita yang jauh daripada beliau, ya, bagi kita insan-insan yang lemah, kita menghidupkan akhir Ramadan dengan amal ibadah yang semampu-mampu kita, yang semampu-mampu kita. Sesuatu yang kita tak mungkin kita capai semuanya, maka janganlah ditinggalkan semuanya. Kita laksanakan dengan semampu-mampu kita. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan, puasa pada siang yang kita lakukan selama 1 bulan, dan qiyam yang kita laksanakan selama 1 bulan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diampunkan semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kita mudah-mudahan amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu, mudah-mudahan kita dapat istiqomah hingga kita teruskan juga di luar bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan kesungguhan kita menjaga puasa kita, menjaga qiyam kita, ya, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak tergolongkan hamba-hamba Allah yang rugi, ya, yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita masih ada kesempatan, ya, masih ada kesempatan beberapa hari ini untuk memperbaiki ibadah puasa kita, untuk memperbaiki qiyam kita. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita, akhirnya kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang rugi saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan, ya, puasa yang kita laksanakan dengan kesungguhan itu betul-betul pada akhirnya akan menjadikan kita insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang takwa, ya, dengan puasa yang telah kita laksanakan 1 bulan, dengan bermacam-macam ibadah yang kita laksanakan 1 bulan. Mudah-mudahan akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang akan semakin semakin mempunyai sifat penyabar, semakin punya sifat pemaaf. Itu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia suka membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yunfikuna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra'i. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang suka membelanjakan hartanya di dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, ya, mereka yang menahan kemarahan, tak mudah marah, tak mudah melenting. Nah ini. Kemudian wal afina 'anin nas, dan juga, ya, mudah memaafkan manusia. Dalam masa yang sama, mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang semakin
mudah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga mudah sabar dalam melaksanakan perintah-perintahnya, sabar dalam menjauhi larangannya, sabar dalam menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesabaran-kesabaran itu kelak saat kita kembali kepada Allah, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang boleh saya kongsikan pada pertemuan terakhir dalam kuliah yang berhubung kait dengan puasa dan juga dalam menghidupkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ya nafi, Allahumma anfa'na ya nafi, Allahumma anfa'na ya nafi bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa'idullohumma alaina sinina ba'da sinin wa awam ba'da awam ala ma tuhibbu tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidin jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' annal ghala wal waba wal bala wal fahsya ma la yadfa'u ghairuk. Allahumma adfa' annal ghala wal waba wal bala ma la yadfa'u ghairuk. Allahumma adfa' annal ghala wal waba wal bala ma la yadfa'u ghairuk min baladina hadha khassa wa sairil buldani amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana khtim lana bis sa'adah husnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar wa amitana nadhra liwajhikal karim ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi asyafil musyaffa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza wal minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.